Kalau ada anggota polisi yang melakukan memakai istilah tangkap tangan, mengamankan langsung tanpa ada surat perintah penyidikan dan bukan bidang dia, tapi dia anggota polisi, ya, melakukan tangkap tangan dalam suatu tindak peristiwa pidana, lalu membawa langsung para yang ditangkap diamankan itu ke kantor polisi, dilakukan interogasi sendiri, lalu diduga ada pakai kekerasan di dalam mengorek keterangannya dari para yang ditangkap tersebut. Hasil keterangannya baru dibikin LP. Menurut ahli bagaimana dalam kepolisian? Ya itu udah amburadul ya. Mengapa? Apapun istilah yang digunakan, merampas kemerdekaan orang lain, membawa ke kantor, membawa ke suatu tempat, itu namanya sudah merampas kemerdekaan. Nggak bisa pakai istilah mengamankan. Di UHAP itu nggak ada istilah mengamankan. Itu bukan tertangkap tangan ya. Bukan. Mengambil kemerdekaannya sudah diambil, dibawa ke satu tempat, ya bukanlah. Dan ingat, tidak semua anggota Polri boleh menangkap. Tidak semua anggota reserse boleh menangkap. Yang boleh menangkap adalah anggota Polri masih aktif, kemudian berdinas di bidang reserse dan diberi surat perintah. Nah, kalau dalilnya untuk mengamankan, apanya yang diamankan? Sudah ada perekaman. Jadi jangan dicampur adukkan antara penangkapan dengan pengamanan. Nah, kalau mau pengamanan ya kayak ada peristiwa keramaian atau ada sidang kayak gini, ya ada anggota polisi berdiri di situ yang ngamankan ya, tapi bukan menangkap. Ya. Kami ingin tanya ahli, bahwa bila mana ada anggota polisi yang melakukan seperti yang saya sebutkan tadi, apakah kepolisi tersebut hanya melanggar kode etik? Ya, kalau dia sudah diduga ada kekerasan terhadap yang diamankan tadi, ya. Bukan hanya kode etik, kalau sudah melakukan kekerasan itu pidana. Tergantung tingkat kekerasannya. Kalau bisa kena 351, bisa kena 352. Dan apabila dilakukan oleh anggota Polri itu harus diperberat. Dan ingat, Indonesia punya sudah ratifikasi konvensi internasional tentang anti penyiksaan. Karena dulu tahun 2002 berapa itu 12-an kita termasuk negara yang dikucilkan di dunia karena kita tidak meratifikasi masalah itu. Dan di Indonesia dikenal sebagai masih terjadi kekerasan-kekerasan oleh aparat. Nah, makanya kita meratifikasi itu. Jadi harus betul-betul itu dihargai gitu ya. Menurut pengalaman ahli dalam berdinas di kepolisian khususnya reserse, satu peristiwa tindak pidana apalagi diancam dengan hukuman mati, ya, maksimalnya dan minimalnya seumur hidup, dalam hal ini pasal 340 pembunuhan berencana. Apakah harus disarankan atau kepolisian biasanya menawarkan untuk didampingi penasihat hukum kepada yang ditahan, yang diamankan? Tidak disarankan, tapi wajib hukumnya. Itu diatur di dalam UHAP. Kalau tidak dilakukan gitu, maka hasil pemeriksaan itu batal demi hukum. Dan sudah beberapa putusan pengadilan, ya, ingat, beberapa putusan pengadilan membatalkan dan membebaskan terdakwa karena tindak pidana yang dilakukan diancam dengan hukuman 5 tahun ke atas dan pemeriksaan awal tidak didampingi, maka batal demi hukum. Itu amanat undang-undang. Menurut ahli, bila mana ada satu peristiwa pidana seperti yang tadi saya sampaikan, diamankan oleh salah satu anggota kepolisian tapi bukan yang berkewenang, berwenang, bukan diamankan ya. Kita jangan mengkaburkan istilah ditangkap. Ya, ditangkap ya. Ya. Ditangkap oleh polisi yang tidak berwenang karena tidak dilengkapi surat ya, perintah untuk penangkapan.
lalu mengadakan interogasi sendiri, ya diduga ada tadi penganiayaan sendiri tadi itu ya, untuk mendapatkan pengakuan dari yang ditangkap tadi ya, dan kemudian dibuatkan LP, lalu dalam tempo 24 jam ya, kurang dari 24 jam, misalnya satu peristiwa ditangkap di pukul 16.00 ya, lalu si tersangka itu dilakukan interogasi, lalu 18.30 dibuatkan LP, pukul 20 sudah naik sidik, sudah ada sprintnya, pukul 21.22 sudah keluar sprint penangkapan. Si yang ditangkap itu masih ada di kantor polisi semua. Ini bukan peristiwa tertangkap tangan nih ya. Lalu pukul 1 dan pukul 02 dini hari sudah diperiksa sebagai tersangka ya, dan dilanjutkan terus proses itu kurang dari 12 jam bahkan. Itu menurut ahli di dalam kepolisian apakah wajar, apakah diperbolehkan? Didampingi oleh pengacara? Tidak. Tidak ada. Ini bukan tertangkap tangan ya, itu LP. Ya, jadi ditangkap dulu baru bikin LP. Mudah-mudahan yang ditanyakan oleh penasihat hukum ini adalah ilusi kasus ya. Semoga tidak terjadi di Indonesia ya. Ya, mudah-mudahan Ali. Kalau ini terjadi di Indonesia dan terjadinya di Jawa Barat, dan saya pernah jadi Kapolda Jawa Barat, saya pingsan di sini. Jadi jawaban saya cukup itu. Ya karena salahnya udah banyak benar ya. Nangkap tidak punya surat perintah, bukan pada bagiannya, tidak didampingi advokat atau penasihat hukum atau pengacara, kemudian dipukul, kemudian di macam-macam lah yang menyedihkan. Kalau itu terjadi di Jawa Barat, yang saya pernah jadi Kapolda di situ, izin saya pingsan di sini. Jadi nggak benar lah itu. Nggak benar ya Ali ya. Ya mudah-mudahan ini didengar oleh polisi seluruh Indonesia ya. Walaupun saya pensiun, saya ini Polri. Darah saya Polri, sampai hari ini saya masih digaji oleh Polri dengan pensiun. Jangan dicontoh kalau yang seperti itu ya. Mudah-mudahan tidak terjadi ya di Jawa Barat ya Ali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga sehat selalu dirahmati dan juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dan aku doakan para subscriber yang nonton video ini, aku doakan semoga rezekinya selalu lancar. Amin Allahumma amin. Gimana teman-teman tanggapan kalian dari keterangan Pak Susno Duaji dalam sidang PK 6 terpidana hari ini? Beliau menjadi saksi ahli guys, Pak Susno. Waktu di sidang PK Sakatatal juga menjadi saksi ahli. Ini untuk yang 6 terpidana ini juga Pak Susno ini menjadi saksi ahli guys. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh penasihat hukum ya untuk Pak Susno. Nah, dan diantaranya itu apabila ada anggota polisi yang melakukan penangkapan, ya, menangkap tanpa adanya surat perintah, ya, kemudian diinterogasi dan diduga juga ada dugaan penyiksaan. Nah, kemudian hasil dari interogasi dan sebagainya itu setelah selesai baru dibuatkan laporan. Bagaimana tanggapan ahli? Nah, kemudian Pak Susno menjawab, itu namanya ya termasuk sudah amburadul guys. Jadi ya bisa dipertanggungjawabkan ya, apa itu namanya ini, jawaban dari Pak Susno. Kan apa Pak Susno ini termasuk ya anggota Polri juga, namanya jadi Kapolda juga itu kan. Jadi ya sudah berpengalaman sekali Pak Susno ini. Jadi hal itu semuanya yang dilakukan oleh anggota polisi semacam itu dianggap adalah sesuatu yang amburadul. Itu namanya sudah mengambil kemerdekaan orang lain. Kenapa? Tak ada surat perintah itu tadi ya. Meskipun dia anggota polisi, ya gitu kan. Kalau nggak ada surat perintah maka tak bisa.
Maka tidak semua anggota polisi bisa melakukan penangkapan. Tidak semua reserse juga bisa melakukan penangkapan. Yang boleh menangkap yaitu anggota polisi masih aktif, kemudian berdinas dalam bidang reserse dan diberi surat perintah. Itu adalah ciri-ciri polisi yang boleh untuk melakukan penangkapan. Jadi meskipun dia polisi aktif ya dalam bidang reserse, akan tetapi tak ada surat perintah, tak ada surat perintah saja, maka tidak ada hak bagi polisi tersebut untuk menangkap. Maka harusnya komplit, ya, komplit itu. Kemudian masalah dugaan penyiksaan yang ditanyakan oleh penasihat hukum, itu Kang Jutek ya, Kang Jutek. Jawaban dari Pak Susno, kalau itu ada dugaan penyiksaan dan itu benar, maka tidak cuma kode etik aja, itu sudah masuk ke ranah pidana kalau emang benar-benar ada penyiksaan. Jadi kan termasuk Indonesia ini dulunya sempat dikucilkan ya di dunia ini karena dalam penyidikan polisi ini banyak penyiksaan dulu bukan sekarang ini, dulu. Karena Indonesia tidak memverifikasi adanya yang disarankan oleh PBB itu dalam hal itu, maka ya dalam masalah ini dikucilkan di seluruh dunia. Kemudian dari pernyataan Pak Susno yang lain tentang adanya orang yang ditangkap, kemudian dalam proses penyidikan, proses pemeriksaan, itu tidak didampingi oleh hukum sejak awal. Nah, tidak didampingi penasihat hukum ya. Tidak didampingi oleh penasihat hukum sejak awal. Gimana tanggapan Pak Susno? Kalau emang itu ada seseorang ditangkap, diperiksa, di BAP dan sebagainya oleh penyidikan, oleh anggota, kok dari awal itu tak ada pengacara yang mendampingi, tak ada penasihat hukum yang mendampingi, apa jawab Pak Susno? Maka itu batal. Artinya batal ya tidak sah, guys, tidak sah. Maka harus dibebaskan. Karena apa? Sudah banyak kejadian ada orang ditangkap mungkin ya, ada orang ditangkap kemudian dalam proses pemeriksaannya itu tidak didampingi oleh penasihat hukum, maka di pengadilan itu ya sudah dibebaskan. Karena emang aturannya harus sejak awal didampingi oleh penasihat hukum sejak awal. Mungkin dalam kasus Vina Cirebon ini, emang pengakuan-pengakuan dari para terpidana ini sejak awal itu ya tidak ada penasihat hukum yang mendampingi. Ya mereka diperiksa ya nggak ada penasihat hukum yang mendampingi kan. Bahkan keterangan mereka kan BAP itu kan dia nggak buat kan, nggak di BAP, tiba-tiba suruh tanda tangan dan gitu aja. Ya, intinya kita fokus ke pendampingan penasihat hukum. Ya. Intinya sejak awal mereka tidak didampingi. Kebanyakan waktu di persidangan itulah baru didampingi. Nah, artinya apa? Kalau dalam persidangan didampingi, tapi dalam pemeriksaan tidak, berarti kan tidak sejak awal nih. Maka menurut keterangan Pak Susno itu harus batal. Pokoknya harus batal. Kenapa? Seseorang wajib hukumnya untuk mendapatkan pendampingan penasihat hukum dalam pemeriksaan. Mantap Pak Susno. Nah itu kayak sedikit dari keterangan Pak Susno dari sidang PK 6 terpidana hari ini. Menurut kalian bagaimana? Mantap atau mantap?
Mungkin kalau dicocokkan dengan kasus-kasus kasus Vina ini guys ya, dari 6 terpidana yang mengajukan PK ini ya harusnya bebas sih, harusnya bebas. Tapi ya belum tahu juga kita. Kita harus menunggu, kita harus menghormati proses hukum yang ada kan. Apa yang ada nanti hasilnya kita terima bersama-sama. Semoga aja mendapatkan keadilan ya, keadilan yang seadil-adilnya. Kalau emang tidak terbukti bersalah ya jangan disalah-salahkan kan gitu. Kasihan ya. Kasihan. Oke gitu aja. Silakan komentar yang bijak. Yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.